apabila seorang laki-laki muslim dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh tidaklah doa yang ia panjatkan pada waktu-waktu malam itu tidaklah bertepatan dari segala apa saja yang ia pintakan untuk kebaikan dunia dan akhiratnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberinya. Jadi menunjukkan bahwa di setiap malam ada waktu-waktu yang mustajab. Apabila hamba itu berdoa kepada Allah tepat pada waktu yang mustajab itu, hampir-hampir tatkala hamba itu berdoa pada waktu yang mustajab itu, Allah akan niscaya mengabulkannya jika bertepatan dengan waktu yang mustajab itu, baik untuk urusan dunianya ataupun untuk urusan akhiratnya. Sekarang bab seterusnya, awqatil ijabah, waktu-waktu mustajab dan sifat-sifat orang yang berdoa sehingga doanya itu cepat untuk dikabulkan dan Allah malu tidak mengabulkan doanya. Tapi sekarang adalah bab waktu-waktu yang mustajab atau sifat-sifat orang-orang yang berdoa sehingga Allah kemudian malu untuk tidak mengabulkan doa. Boleh jadi kita semuanya adalah hamba-hamba Allah tatkala memang berdoa kepada Allah karena banyak dosa-dosa yang ada pada diri kita semuanya, Allah lambat kemudian mengabulkan doanya. Tapi karena kemudian berkenaan dengan waktu-waktu yang mustajab atau kemudian bersamaan dengan itu sifat-sifat orang berdoa ada padanya sehingga Allah malu untuk tidak mengabulkan doa kita. Boleh jadi mungkin seperti itu. Sehingga Ibnu Qayyim menyebutkan dalam bab selanjutnya, bab yang berkaitan dengan masalah waktu-waktu yang mustajab. Dia berkata Ibnu Qayyim, wa idza istamana ma'ad du'a'i hudurul qalbi, wa idza istamana ma'ad du'a'i hudurul qalbi, tatkala berkumpul bersama doa itu dengan hadirnya hati. Berarti yang pertama yang panjenengan harus lakukan, hadirkan segenap hati bersama doa yang nanti kemudian kita akan panjatkan. Berarti berkumpulnya doa, berkumpul dengan kehadiran hati yang maksimal di dalam jiwa. Lantas wajamiyatihi bikulliyatihi alal madlub, dan berkumpul pula semua permintaan-permintaan yang ia pintakan kepada Allah, ia gunakan bahasa hatinya yang paling dalam. Sampean terus negar mengucap nyuwun donga sama Allah, gunakan bahasa hati yang paling dalam. Kan berbeda antara bahasa lisan dengan bahasa hati. Biasanya kalau bahasa hati ini agak khusyuk, agak konsentrasi, agak kemudian hatinya memang betul-betul terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibnu Qayyim mensyaratkan seperti itu. Kehadiran hati dengan berkumpulnya sesuatu yang kita pintakan kepada Allah betul-betul dari suara hati dan jiwa yang paling dalam. Lantas wasaddi fi waqtan, dan kemudian itu harusnya bertemunya dengan waktu min awqatil ijabati, bersama waktu-waktu yang mustajab, dan bersamaan dengan itu kumpulkan pula dengan waktu-waktu yang mustajab, sehingga kalau jika kemudian hal itu dilakukan, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala bagaimana mungkin tidak akan mengabulkan doa hamba itu. Artinya insya Allah Allah niscaya akan mengabulkan doa-doa hamba. Awqatul ijabati syiddatu wahia, maka ada pun waktu-waktu yang mustajab kalau di kitab ini itu terdapat 6 waktu. Waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah di dalam kitab ini terdapat 6. Yang pertama adalah as-sulusul akhir minal laili. Yang pertama adalah sepertiga malam dan setiap malam. Tapi yang pertama sepertiga malam, sebagaimana yang kita ketahui, sepertiga malam yaitu waktu
waktu yang sangat mustajab tatkala panjenengan berdoa kepada Allah, insya Allah dan waktu itu menjadi waktu yang Allah kemudian malu untuk tidak mengabulkan doa hamba. Sehingga disebutkan di dalam hadis Rasulullah terkait masalah dalilnya, dalil yang melandasi dasar kenapa waktu yang mustajab itu adalah sepertiga malam. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Muslim, nomor hadisnya 757, hadis Muslim. Disebutkan inna fil laili lasya'ata la yuwaffiquha rajulun muslim yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dzalika kullal lailah. Hadis Muslim 757. Sesungguhnya untuk setiap malam terdapat saat-saat yang apabila seorang laki-laki muslim dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh tidaklah doa yang ia panjatkan pada waktu-waktu malam itu tidaklah bertepatan dari segala apa saja yang ia pintakan untuk kebaikan dunia dan akhiratnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberinya. Jadi menunjukkan bahwa di setiap malam ada waktu-waktu yang mustajab. Apabila hamba itu berdoa kepada Allah tepat pada waktu yang mustajab itu, hampir-hampir tatkala hamba itu berdoa pada waktu yang mustajab itu, Allah akan niscaya mengabulkannya jika bertepatan dengan waktu yang mustajab itu, baik untuk urusan dunianya ataupun untuk urusan akhiratnya. Kalau dalam hadis, masya Allah ya, jadi mung dewek mung dari gelem bae gelem doa. Nah lantas wadzalika kullu lailah, maka yang seperti ini berlaku untuk setiap malam. Yang seperti ini berarti setiap malam ada waktu-waktu yang mustajab yang memang jika hamba itu bertepatan dengan waktu itu berdoa kepada Allah untuk urusan dunia ataupun urusan akhiratnya, Allah pasti akan memberinya dan Allah akan mengabulkannya. Cuma kadang-kadang manusia cepat yang tadi istijal itu tergesa-gesa di dalam pengabulan doa, sehingga sampai hari ini terkadang mereka enggan untuk berdoa kepada Allah. Padahal kita tahu yang namanya doa adalah satu ibadah yang mengumpulkan semua kebaikan. Jadi ibadah kan terkumpul semua kebaikan yang banyak di dalam doa. Kita tahu hal yang berkaitan dengan masalah terkumpulnya kebaikan diantaranya adalah doa. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua itu diriwayatkan dari Man Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, sebagaimana hadis yang masyhur ini yang menyebutkan langsung spesifik. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah, ya tanazzalu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Tuhan kami itu turun, Tuhan kami yang maha suci dan maha tinggi, kullal lailatin, yaitu setiap malam, ila sama'id dunya, menuju yaitu langit dunia. Setiap malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Langit dunia itu naik panjenengan keluar kemudian melihat tempat bulan bintang kemudian rembulan ke jenengane langit dunia. Karena kita tahu langit kan disebutkan di dalam Al-Qur'an 7, sekalipun 7 itu bilangan Allah, wallahu alam. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat. Nah, langit yang kita lihat itu langit dunia. Nah, berarti masih ada kesana lagi, masih ada langit kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, kalau suatu saat kemudian setiap sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Begitu kemudian Allah turun ke langit dunia, tepatnya itu hina yang qasulusul lailil akhir, itu tepatnya apabila malam telah sepertiganya. Apabila waktu itu sepertiga malam, artinya tatkala sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Lantas kemudian fayaqulu, kemudian berkata Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, ma yad'uni fastajibul lahu, siapa saja yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkan kepadanya. Kini sampean sepertiga malam Allah turun terus ngomong berfirman kepada sampean dulu, wahai hambaku, siapa saja yang diantara kalian semuanya berdoa kepada aku akan mengabulkannya. Masya Allah ya, ini dewek seolah-olah kayak ditipasi malah ya. Seperti itu setiap malam. Mulanya kalau kemudian kita lihat di dalam hadis Rasulullah,
Kayak kalau satu saat kemudian hampir setiap malam malaikat itu turun. Malaikat itu turun ngabsen. Alam malaikat yang turun ngabseni manusia. Siapa di antara hamba-hamba Allah yang mendatangi Allah di sepertiga malamnya. Mulanya kalau di dalam hadis Rasul disebutkan tatkala ayam berkokok malam-malam di antaranya itu melihat malaikat. Itu anak perawan metang. Memang Jawa kan lagi ya. Memang Jawa malah seperti itu. Ngabsen sampean. Siapa di antara sampean sing tangi nang sepertiga malam terus berdoa kepada Allah. Ya kita bahagianya lah. Coba jangan bayangkan saja. Yang lain mungkin sudah terlelap, pelan karena urusan dunianya atau urusan yang lain. Sehingga kemudian dia beristirahat di ranjang yang empuk. Tapi ada seorang hamba Allah kemudian di sepertiga malam jam setengah 4 pagi mungkin. Dia kemudian bangun, kemudian ambil air wudhu, setelah kemudian duduk, setelah kemudian dia mendirikan sholat, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah aku. Ya Allah, ampunilah aku, Masya Allah. Ini derek jarang melakoni yang seperti itu. Jenjanya suka kepenak jenjanya, dipikir-pikir, ini dari gelebok ini ya. Cuma kalau seandainya kita tinggal mau saja, cuma permasalahannya kita kan dihantui atau kemudian banyak beberapa hal yang membuat kita berat untuk melakukannya. Kadang-kadang yang terjadi, sampai mungkin bola balik ke rumah hadis ini. Mulanya kan sampai cokanin doa iki. Allahumma inni as'aluka ngilman nafi'an. Panjenengan maksud paham enggak maksudnya? Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat. Sing jenengane ilmu yang bermanfaat itu bukan tergantung dia seberapa berulang kali mendengarkan hadis yang sama, bukan dia sedikitnya mendengarkan hadis Rasulullah dalam hal yang sama, bukan itu. Tapi sing jenengane ilmu bermanfaat, jenengan pernah mendengar satu kali, kemudian panjenengan besok istiqomah melakukan apa yang diperintahkan di dalam hadis itu. Itu jenengane ilmu yang bermanfaat. Contoh hadis ini, mungkin panjenengan pernah mendengarnya berulang kali, mungkin dari lisan-lisan ustadz, lisan kiai atau rombong kiai pernah mendengar hadis ini. Tapi belum pula, kadang-kadang belum pula kemudian itu menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga sampai hari ini tidak istiqomah. Ada yang pernah dengar dulu, dia melakukan 1 kali, 2 kali, sekarang berhenti. Bukan ilmu yang bermanfaat. Ada yang kemudian mendengar dulu, kemudian dia ingat, aku bisa ngerti gue hadisnya. Tapi nanti malam tidak melakukannya. Ini bukan ilmu yang bermanfaat. Tapi ada yang baru mendengar 1 kali, lantas kemudian dia istiqomah melakukannya. Itu jenengane ilmu sing bermanfaat. Bulannya bukan seberapa jauh panjenengan sering mendengar hadis yang sama, atau bukan seberapa sedikit kemudian kita sering mendengar hadis yang sama. Tapi permasalahannya adalah apakah hal itu menjadi ilmu yang bermanfaat apa tidak. Nek jadi ilmu bermanfaat, engkau jenengan wis mulai. Ya Allah, ampunilah aku. Masya Allah. Ki jenengane ilmu sing bermanfaat. Dan jenengan suatu saat nek doa, ya Allah, berilah aku ilmu bermanfaat, paham ora selama ini? Itu maksudnya. Nah, kemudian berikutnya, mayas aluni fa'atiyahu. Kata Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam, siapa saja yang nanti meminta kepadaku, nanti aku akan memberinya. Siapa saja yang meminta kepadaku, aku niscaya akan memberinya. Wa may yastaghfiruni, maka barang siapa yang dimana dia memohon ampunan kepadaku, faghfir lahu, maka aku akan mengampuninya. Masya Allah ya, barang siapa yang memohon ampun kepadaku, faghfir lahu, maka aku Allah akan mengampuninya. Berarti 3. Siapa saja yang berdoa kepada Allah, niscaya Allah kabulkan. Siapa saja yang meminta kepadaku, niscaya kemudian aku Allah akan memberinya. Siapa saja yang memohon ampunan kepadaku, maka kemudian aku Allah akan mengampuninya. Bulannya ana hal yang berkaitan di dalam ayat Al-Quran. Al-mustaghfirina bil ashar. Hamba-hamba Allah yang nanti akan dimasukkan ke dalam surga, diantaranya adalah al-mustaghfirina, orang-orang yang senantiasa memohon ampunan kepada Allah bil ashar, di waktu-waktu sahur. Waktu sahur maksudnya adalah waktu-waktu sepertiga malam.